Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Ia dikenal sebagai Ratu Aceh karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda selama Perang Aceh. Cut Nyak Dien termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di Kampung Lam Padang Pekanbadak, wilayah 6 Mukim, Aceh Besar. Semasa kecil, Cut Nyak Dien dikenal sebagai gadis yang cantik. Cantikan itu semakin lengkap dengan pintarnya Cut Nyak Dien dalam bidang pendidikan agama. Pada tahun 1863, saat itu, Cut Nyak Dien berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim Lamnga, putra dari Teuku Po Ahmad, Uli Balang Lamnga 13. Suaminya adalah pemuda yang berwawasan luas dan taat agama. Mereka menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Teuku Ibrahim sering meninggalkan Cut Nyak Dien dan anaknya untuk berjuang melawan Belanda, yang mulai menyerbu Aceh pada tahun 1873. Riwayat sejarah Aceh mencatatkan bahwa Teuku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Teuku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyak Dien dan anaknya karena melakukan tugas mulia, yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Lam Padang, Teuku Ibrahim kembali datang untuk menyerukan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Cut Nyak Dien bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Lam Padang pada 29 Desember 1875. Cut Nyak Dien bersedia mengikuti suaminya dan membantu perjuangan rakyat Aceh dengan menyediakan logistik dan senjata. Namun, pada tahun 1878, Teuku Ibrahim gugur dalam pertempuran di Geltarum. Cut Nyak Dien sangat berduka atas kematian suaminya, tetapi ia tidak patah semangat. Ia bertekad untuk melanjutkan perlawanan suaminya dan membalas dendam kepada Belanda. Pada tahun 1880, ia menikah lagi dengan Teuku Umar, seorang pejuang Aceh. Ia menerima lamaran Teuku Umar dengan syarat ia dapat ikut turun ke medan perang bersama suaminya. Dari pernikahan ini, mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Cut Gambang. Cut Nyak Dien dan Teuku Umar menjadi pasangan pejuang yang tangguh dan disegani oleh Belanda. Mereka memimpin gerilya di hutan-hutan dan pegunungan Aceh dengan strategi yang cerdik dan lihai. Pada tahun 1899, Teuku Umar melakukan strategi yang berani dan kontroversial untuk mengalahkan Belanda. Ia pura-pura menyerah kepada Belanda dan meminta bantuan senjata dan pasukan untuk menumpas pejuang Aceh lainnya. Namun, setelah mendapatkan kepercayaan Belanda, ia kembali bergabung dengan Cut Nyak Dien dan membawa serta senjata dan pasukan yang diberikan oleh Belanda. Dengan demikian, ia berhasil menguasai beberapa benteng Belanda di Aceh. Cut Nyak Dien bersama Teuku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat juang yang membara. Salah satu keberhasilan yang telah mereka lakukan yaitu merebut kembali kampung halaman Cut Nyak Dien dari kolonial Belanda. Selain itu, Teuku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah. Namun, strategi ini juga membawa risiko besar bagi Teuku Umar. Ia menjadi sasaran utama Belanda yang merasa tertipu olehnya. Pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Moulaboh. Cut Nyak Dien kembali kehilangan suaminya karena perang melawan Belanda. Ia tidak mau menyerah, meskipun kondisinya semakin sulit. Ia terus berjuang di pedalaman Moulaboh bersama pasukan kecilnya. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggalkannya, Cut Nyak Dien masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada kesulitan hidup, penderitaan, kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata.
Cut Nyak dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Walaupun Cut Nyak dan pasukan tempurnya mulai melemah karena ancaman demi ancaman yang datang dari Belanda. Sayangnya, panglima pasukannya, Panglaut berkhianat. Panglaut, seorang pengawal Cut Nyak melaporkan lokasi markas Cut Nyak kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyak di Butong Le Sageu. Pasukan Cut Nyak terkejut dan bertempur dengan mati-matian. Hingga akhirnya Cut Nyak ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Setelah tertangkap oleh Belanda, Cut Nyak dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur sembuh. Namun, malangnya Cut Nyak dibuang ke tanah Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak dibawa ke Sumedang, Jawa Barat, bersama tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian salah satu orang yaitu Bupati Suryaatmaja. Tahanan laki-laki lainnya juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak. Namun tentara Belanda dilarang mengungkap identitas tahanan. Cut Nyak ditahan bersama seorang ulama bernama Ilyas dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyak merupakan ahli dalam agama Islam. Hal itu membuat Cut Nyak dijuluki sebagai Ibu Perbu. Cut Nyak meninggal pada 6 November 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Setelah itu, Cut Nyak dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang. Makam Cut Nyak sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu juga karena permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh saat itu. Presiden Soekarno melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 menetapkan Cut Nyak sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1962. Sementara rumah Cut Nyak di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di Tanah Rencong. Hingga sekarang, cerita tentang perjuangan Cut Nyak masih sering diperbincangkan dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah dan pengetahuan umum.